Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah, Jum'ah yang penuh berkah ini kita diistiqomahkan oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dan disehatkan sehingga kita bisa bermuajahah di masjid yang penuh berkah ini. Bersyukur kepada Allah, di antara orang-orang yang sudah meninggal kita masih dihidupkan sampai siang hari ini, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah, apakah lusa ataukah pekan depan. Mungkin salah satu dari kita ada yang ditakziah. Inilah alasan yang melatar belakangi mengapa kita mesti bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur juga kita diberi teladan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewakafkan diri, teladan dalam berfikir dan teladan dalam berbuat. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari siang selain bersilaturahim dan bersujud di hadapan Allah bukan sekedar kewajiban, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar iman dan sebenar-benar takwa. Iman dan takwa di hadapan Allah adalah prestasi. Semua manusia di hadapanku adalah sama kecuali prestasimu. Begitu terjemahan bebas apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, jamaah, mari kita defrag sekali lagi keimanan kita tata ulang. Mungkin dalam satu minggu banyak hal yang terjadi, penyimpangan dalam hidup kita, pelanggaran terhadap tata nilai Islam, sehingga Jumat merupakan salah satu sarana kita untuk bermuajahah kita di hadapan Allah. Allah tak pernah lepas mengawasi kita. Mari kita buktikan. Pertama, Allah mengawasi kita, Allah sendiri yang mengawasi. Mana bukti dalilnya? Aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat nadi manusia. Selain itu, Allah juga memerintahkan kepada malaikat untuk mengawasi kita. Mana bukti dalilnya? Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimal qa'idun. Allah tempatkan dua malaikat, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, senantiasa mencatat perbuatan kita sehari-hari. Tidak cukup sampai di situ, bahkan Allah perintahkan fisik kita menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Mana buktinya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu nanti semua akan memberi kesaksian di hadapan Allah. Mulut dikunci, bahkan kedua kaki kita akan bercerita pernah kemana. Jamaah rahimakumullah, ini beberapa hal yang jelas dan konkret di hadapan kita bahwa kita diawasi oleh Allah. Bukan Allah sendiri saja, tapi malaikat termasuk fisik kita sendiri yang ikut mengawasi. Karena itu jamaah rahimakumullah, bersyukur menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik, karena tentu akan memberi banyak kemudahan kita dalam hidup.
Ada sebuah cerita jamaah rahimakumullah. Imam Syafi'i, guru dari Ahmad bin Hambal, ingin bertandang, bersilaturahim dan bermalam di rumah Ahmad bin Hambal, muridnya. Ahmad bin Hambal selalu bercerita kepada putrinya tentang kehebatan guru dan ketawadhuannya. Sampai suatu hari datanglah Imam Syafi'i yang diceritakan kepada anaknya. Dipersiapkan masakan yang lezat dan enak, bahkan ditata kamar tidurnya dengan baik. Datanglah Imam Syafi'i ke rumah Ahmad bin Hambal. Kemudian beliau mengucapkan salam. Dengan kegembiraan dia terima guru tercintanya itu. Hingga suatu malam tiba, dipersiapkan makan malam. Sang putri matanya tidak lepas mengawasi dari Imam Syafi'i, guru tercinta ayahandanya. Ketika makan malam tiba, ternyata makan Imam Syafi'i banyak dan lahap. Banyak dan lahap. Hingga akhirnya sang putri dalam hati bergumam, katanya ulama, banyak juga makannya ternyata. Mulai sanksi anandanya. Setelah makan malam tiba, kemudian Syafi'i memasuki kamar yang sudah disiapkan oleh Ananda. Sampai di kamar dilihat lampu menyala. Hingga malam tiba mereka tidur, ayah dan putrinya, sampai kemudian menunaikan sholat tahajud. Ketika tahajud tiba, Syafi'i pun tidak keluar kamar. Ditunggu oleh Ahmad bin Hambal dan putri kesayangan. Bahkan bukan sampai di situ. Ketika azan subuh tiba, Imam Syafi'i pun tidak berwudu, langsung berjamaah dengan keluarga tersebut. Sang putri penuh dengan prasangka, tapi ditahan dalam hati. Hingga pada akhirnya ketika Syafi'i mau berpamit, ingin pulang, pagi hari Imam Syafi'i duduk dan menjelaskan persoalannya. Ada apa nak? Saya ingin bertanya kepada Tuan. Silakan. Mengapa Tuan makannya banyak dan lahap? Sementara kata ayah, ulama itu makannya sedikit, bahkan secukupnya. Dan kedua, bukankah ulama kuat tahajudnya? Tapi tadi malam aku tidak menjumpai berjamaah bersama kami. Dan ketiga, mengapa engkau langsung sholat subuh tanpa berwudu? Bukankah itu syarat rukun? Imam Syafi'i tersenyum. Dia jelaskan kepada Ananda tercinta, nak, kenapa aku makan lahap? Karena di daerahmu sulit mencari makanan halal. Dan aku yakin muridku tercinta Ahmad bin Hambal, yang akhirnya dikenal dengan Imam Hambali, salah satu dari mazhabul arba'ah, itu menyiapkan dengan baik. Kan ayahmu itu muridku tercinta, jadi tidak mungkin meracuniku dengan makanan haram. Dan makanan yang halal membuat tubuh sehat. Itu kenapa aku lahap. Kedua, kenapa malam hari aku tidak ikut tahajud? Nah, banyak persoalan manusia yang aku hadapi, nak. Oleh karena itu aku tadi malam menyelesaikan kitab fikihku untuk memberikan jawaban atas persoalan-persoalan lingkungan yang ada di sekitar masyarakat kita. Dan ketahuilah nak, belajar, berilmu, menelaah ilmu itu jauh lebih penting daripada sholat tahajud. Dan yang ketiga, mengapa aku tidak berwudu ketika menunaikan sholat subuh? Karena kebiasaanku adalah menggantung wudu. Aku tidak tidur, bahkan tidak ngantuk semalaman. Itulah mengapa aku langsung sholat subuh. Gumam anak perempuan Ahmad bin Hambal satu kata, Astaghfirullahaladzim, aku telah suudzon kepadamu. Jamaah Jumat, inilah pendidikan tabayyun orang yang merasa dilihat oleh Allah. Tabayyun harus dua arah.
Bukan hanya yang bermasalah yang suudzon, tapi juga yang disuudzoni, agar clear. Karena aslul fa'ili dari tabayyun, tabayyana yatabayyan. Oleh karena itu Jumat yang penuh berkah, mari jamaah kita kosongkan hati kita buat pikiran kita di Jumat zero mind process, sehingga pada kesempatan ini kita diberi Allah ujian yang bisa kita eksekusi dengan baik dan kita disabarkan oleh karenanya. Kedua, selain itu jamaah rahimakumullah, mari di Jumat ini kita senantiasa menjaga saf Islam kita dan kebersamaan kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyaya bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma istajib du'ana washfi mardatana warham amwatana. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.